Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya mitra-mitra, sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada ya, bolo-bolo semua ya. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang mana yang duluan diberikan antara Supernasa, Kiserit atau Dolomit. Nah baik teman-teman mitra-mitra ya, kenapa kita harus kenal seperti itu? Karena kita berhubungan dengan tanaman dan kita berhubungan dengan media tanamnya atau tanahnya. Nah, di mana itu ada hara-hara atau unsur hara penyusun tanaman. Nah, ini adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya, bahwa Dolomit ataupun Kiserit juga dibutuhkan sebagai unsur hara sebagai penyusun tanaman, yaitu dalam bentuk Mg2+ ataupun Ca2+ ya. Dan kemudian ada unsur-unsur yang lain. Nah, ini ada air, ada 10 bahan kering yang lainnya, pembentuk yang lainnya, ada CO2, O2 maupun H2O di situ ya. Di sini akan tertera di situ. Ini adalah semua unsur hara penyusun tanaman ya. Jadi dalam bentuknya adalah ion-ion. Ya, nah bolo-bolo teman-teman petani-petani mitra-mitra semua ya, dimanapun Anda berada, kita lihat dulu perbedaan antara Kiserit sama Dolomit terlebih dahulu ya teman-teman semua. Nah, dengan kandungannya yang berbeda antara Kiserit dan Dolomit adalah untuk Kiserit kandungannya adalah MgO atau magnesium ya. Kadarnya adalah kurang lebih sekitar 26% dan sampai 30%. Kemudian ada tambahannya adalah belerang ataupun es ya. Sementara Dolomit adalah magnesium atau MgO+ ya. MgO ya. Ini kandungannya adalah 18% sampai 22% ya, lebih sedikit dibandingkan dengan Kiserit. Namun dia tidak mengandung es tetapi mengandung kalsium atau CaO. Nah, sebagai bahan tambahan teman-teman semua, karena Kiserit ini adalah mengandung juga SO4 ya atau sulfat, ini disarankan untuk tidak diberikan di tanah-tanah yang gambut ya, atau yang jenisnya adalah gambut. Jadi tidak disarankan, lebih baik menggunakan Dolomit saja ya, karena ada kandungan sulfat atau SO4-nya. Nah, teman-teman semua ya, ini Kiserit ya agak asam karena ada MgSO4 ya. Kemudian ini adalah biasanya dibuat di pabrik, tentu saja harganya lebih mahal ya. Namun penyerapannya Kiserit ini lebih cepat ya. Dan sementara ini ikatannya adalah garam karena sudah dibuat di pabrik dan dibentuk dengan membuat ikatan garam. Nah, sementara Dolomit adalah ada CaO yang nanti juga menetralkan asam ya. Kemudian ada magnesiumnya yang membantu fotosintesa. Ini adalah sifatnya alami ya, alami karena ini adalah bentuk dari batuan yang dihaluskan. Tentu saja harganya lebih murah karena ini bukan pabrikan ya. Pabrik itu artinya membuat ya dari awal ya. Kemudian prosesnya ini agak lambat ya. Jadi harus diberikan di awal tanam karena prosesnya secara alami untuk diserap oleh tanaman ya, karena ada unsur hara yang dibutuhkan tadi, itu prosesnya agak lambat. Dan ini ikatannya adalah batuan. Jadi kita bandingkan ya teman-teman mitra-mitra semua, Kiserit adalah ikatannya adalah garam karena dibentuk di pabrikan, sementara Dolomit adalah ikatannya adalah batuan karena dia bentuknya adalah alami ya. Kemudian kita lihat manfaat daripada Kiserit. Yang pertama adalah meningkatkan klorofil sehingga warna daun lebih hijau. Peran dalam membentuk karbohidrat, lemak dan minyak, peran dalam transportasi fosfat ya, dan berperan dalam pembentukan bintil akar. Kemudian membantu pertumbuhan anakan, meningkatkan kadar minyak pada tanaman penghasil minyak, misalnya kelapa sawit, kebun kedelai. Kemudian berperan penting dalam pembentukan beberapa jenis protein seperti asam amino dan meningkatkan pH tanah. Jadi ini juga berfungsi juga sebagai penetral tanah. Kemudian dari fungsi Dolomit ataupun manfaat Dolomit ya,
Ini tentu saja adalah meningkatkan pH tanah, mengurangi resiko keracunan Al ataupun Fe pada tanah masam ya, ataupun dari tanah gambut ya tadi. Kemudian menyeimbangkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman, memperbaiki porositas tanah, struktur serta aerasi tanah, sekaligus bermanfaat bagi mikrobiologi dan kimia tanah sehingga tanah menjadi gembur. Ya, itu tadi manfaat dari dolomit, dan manfaat tadi sudah saya sampaikan adalah manfaat dari kiserit. Ya, kemudian dolomit masih memiliki manfaat lain, yaitu aktivator sebagai berbagai jenis enzim tanaman, merangsang pembentukan senyawa lemak dan minyak serta karbohidrat, membantu translokasi padi dan distribusi fosfor. Kemudian ini ada juga unsur pembentuk warna daun atau klorofil sehingga tercipta daun hijau daun yang sempurna. Kemudian sebagai cara sanitasi untuk membersihkan kolam atau tambak dari hama dan penyakit. Nah, teman-teman, mitra-mitra ya, petani-petani dimanapun Anda berada, ya teman-teman tani dimanapun Anda berada, kiserit harganya lebih mahal dibandingkan dolomit ya, yang murah meriah dan ekonomis. Kiserit mengandung atau memiliki magnesium atau MgO dan belerang, sedangkan dolomit mengandung CaO dan magnesium ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kandungan magnesium MgO pada kiserit relatif lebih tinggi, 26 hingga 30, sementara magnesium pada dolomit lebih rendah atau 12 hingga 22%. Ya, ini tadi juga sudah saya sampaikan mengenai perbedaan antara kiserit dan dolomit. Nah, teman-teman semua, mitra-mitra semua, petani-petani ya, pekebun-pekebun dimanapun Anda berada, polo-polo semua ya. Lalu kemudian tentang Supernasa ya, manfaatnya apa Supernasa ini? Yang pertama, yang utama ya adalah memperbaiki lahan-lahan yang rusak ya, memperbaiki dalam bentuk kesuburan fisiknya, yaitu tanahnya nanti akan semakin gembur, memperbaiki kesuburan biologinya, yaitu nanti ada perkembangan mikroorganisme yang berkembang dan membantu tanaman. Kemudian mengurangi penggunaan pupuk NPK kurang lebih hingga 50% ya, ini tergantung dari kondisi setempat. Kemudian manfaat yang lain daripada Supernasa ini adalah meningkatkan kualitas dan kualitas produksi tanaman. Kemudian manfaat yang lainnya juga, dan ini sangat penting, adalah melarutkan sisa-sisa pupuk kimia. Kemudian juga dia mampu untuk memacu pertumbuhan tanaman dan merangsang bunga serta buah. Dan kemudian dia juga memiliki manfaat ataupun fungsi mengurangi kerontokan bunga dan buah. Oleh karena itu Supernasa ini ya, kemasannya ada 3 kilo dan ada 250 gram. Ini sering juga disebut sebagai starter kesuburan, yang artinya pada tanah-tanah yang mungkin kering atau mungkin keras dan lain sebagainya, ini sebagai salah satu bahan dasar ya untuk membantu supaya kesuburan tanahnya, kesuburan fisiknya, kesuburan biologinya ya itu makin baik ya, seperti barangkali 5 atau 10 tahun yang lalu, tergantung dari rutinitas penggunaan Supernasa di lahan kita. Nah, lalu bagaimana, mana yang duluan antara Supernasa, kiserit maupun dolomit? Nah, oleh karena itu ya teman-teman semua, mitra-mitra semua, bolo-bolo semua, pupuk kiserit ini boleh kita berikan ya, atau menggunakan dengan dolomit. Jadi pilih salah satu saja ya teman-teman ya, mitra-mitra semua ya, bolo-bolo semua ya. Kiserit kita gunakan atau kita menggunakan dolomit, jadi salah satu saja pilihannya ya. Khusus untuk lahan gambut saya sarankan menggunakan dolomit saja. Nah, ini cara idealnya adalah untuk penetralan itu rata-rata kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari sebelum tanam. Ini yang paling bagus ya. Jadi supaya pH-nya juga nanti normal terlebih dahulu, kemudian kondisi tanahnya juga semakin baik terlebih dahulu, baru kemudian kita tambahkan Supernasa ini sebagai starter kesuburan 7 sampai 10 hari sekali. Ya, ini adalah jarak idealnya ya teman-teman semua ya. Nanti kalaupun nanti ada hujan dan lain sebagainya mungkin bisa agak sedikit lebih cepat.
ya. Jadi ini kita sarankan ya, yang paling bagus dan ideal adalah 7 sampai 10 hari ya penggunaan dolomit ataupun penggunaan kiseritnya ya, sebelum penggunaan super nasanya ya, yang biasanya diberikan antara 1 sampai 2 hari sebelum tanam. Baik, jadi kira-kira kesimpulannya adalah sebelum kita memberikan pupuk apapun termasuk super nasa, maka berikanlah dolomit atau kiserit ya, salah satu itu kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari sebelum tanam. Ya, ini dimaksudkan agar dolomit tadi bereaksi dengan tanah, memberikan pH yang optimal sehingga nanti pupuknya bisa diserap dengan baik ya, super nasanya nanti juga bisa diserap dengan baik. Demikian juga dengan kiserit. Ya, demikian tadi mitra-mitra teman-teman semua cerita kita tentang kiserit dan dolomit. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Tetap semangat pagi.